Gini, bagaimana kalau saya beritahu Anda bahwa tagihan air yang mahal di rumah Anda bulan ini atau bahkan harga tempe di pasar minggu ini itu sebenarnya udah dirancang kerangkanya sejak tahun 1947. Oh wow, dari tahun 40-an ya. Bener banget, dirancang oleh sekelompok elit di sebuah resor pegunungan di Swiss. Jadi hari ini kita nggak cuma ngebahas cuaca ekonomi yang seolah turun dari langit begitu saja. Kita mau ngebongkar mesin di baliknya. Dan mesin itu bekerja dengan sangat senyap. Maksudnya, kita sering kan berasumsi kalau fluktuasi harga atau diprivatisasinya sebuah layanan publik itu kayak hukum alam aja. Kayak cuma tarik-menarik supply dan demand biasa gitu ya. Iya, persis. Padahal yang terjadi di lapangan itu jauh dari sekedar matematika murni. Ada desain ideologis yang memang sangat disengaja di balik keputusan-keputusan itu. Nah, itulah yang bakal jadi fokus penjelajahan mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah dokumen. Ini dokumen akademis sekaligus politis yang ditulis oleh Boni Setiawan. Judulnya Ekonomi Pasar yang Neoliberalistik versus Ekonomi Berkeadilan Sosial. Judul yang cukup berat ya. Sangat. Tapi melalui kacamata penulis ini, kita bakal melihat bagaimana ideologi yang disebut neoliberalisme ini merayap masuk, terus mengubah kebijakan global, dan pada akhirnya berdampak sangat-sangat brutal ketika diterapkan di Indonesia. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu catatan yang krusial banget buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang. Silakan. Dokumen yang kita jadikan sumber utama ini memuat pandangan politik dan ekonomi yang sangat tajam. Secara spesifik, teks ini tuh ibarat kritik keras dari sayap kiri terhadap sistem kapitalisme global, lembaga-lembaga raksasa kayak IMF dan Bank Dunia, serta kebijakan ekonomi di era Orde Baru. Nah, iya, ini penting banget untuk ditegaskan. Posisi kami berdua di sini sepenuhnya netral ya. Kami sama sekali tidak terafiliasi, tidak memihak, dan tidak dalam posisi membenarkan atau mengesahkan pandangan politik dari penulis teks tersebut. Betul, peran kami murni cuma sebagai pemandu diskusi. Kami bantu Anda membedah, menganalisis, dan sekedar memahami argumen serta logika yang ditawarkan penulis supaya Anda bisa melihat gambar besarnya secara utuh. Karena terlepas dari apapun pandangan politik Anda, kerangka pikir dari teks ini tuh sangat relevan. Kayak kalau Anda sering bingung kenapa subsidi pupuk tiba-tiba dicabut, atau kenapa pendidikan tinggi makin hari makin mahal. Atau gimana perusahaan asing tiba-tiba bisa menguasai sumber daya air lokal kita? Nah, itu dia. Teks ini menyajikan satu lensa provokatif yang bisa menjelaskan akar dari semua fenomena tersebut. Oke, mari kita urai ini pelan-pelan. Sebelum kita ngebahas dampaknya yang bikin pusing di Indonesia, kita harus ngerti dulu gimana ideologi ini bisa lahir dan berkuasa, ya kan? Karena menurut dokumen ini, di pertengahan abad ke-20 itu, dunia sama sekali nggak percaya sama yang namanya pasar bebas tanpa aturan. Sama sekali enggak. Saat itu bintang utamanya adalah Keynesianisme, dari ekonom John Maynard Keynes. Bener banget. Kan waktu itu ada trauma besar dari depresi besar di tahun 30-an, terus kehancuran pasca Perang Dunia Kedua juga. Jadi, Keynesianisme ini jadi semacam konsensus global. Logikanya gini, pasar itu buta, dan seringkali malah merusak kalau dibiarin jalan sendiri. Jadi negara harus turun tangan. Persis, negara harus nyiptain lapangan kerja, ngasih jaminan sosial yang layak, dan mastiin roda ekonomi berputar demi kesejahteraan rakyatnya. Jadi, negara itu aktor sentralnya. Kalau boleh saya pakai analogi ya, si Keynes ini melihat perekonomian nasional tuh kayak sebuah taman. Taman itu bisa tumbuh subur, tapi ya butuh tukang kebun, dalam hal ini pemerintah, buat nyiram, memangkas dahan yang mati, dan mastiin gulma nggak mencekik tanaman-tanaman kecil. Analogi yang pas banget. Tapi di sisi lain, muncul pemikir-pemikir kayak Friedrich von Hayek dan Milton Friedman dari Chicago School. Bagi mereka, pemerintah yang sok jadi tukang kebun ini justru adalah akar dari segala bencana. Iya, bagi Hayek dan kaum neoliberal ini, ekonomi itu bukan taman yang rapi. Ekonomi itu kayak hutan rimba purba. Hutan liar gitu ya. Benar, hutan itu punya sistem seleksi alamnya sendiri. Dia bakal tumbuh paling kuat dan efisien justru kalau dibiarkan liar tanpa ada campur tangan manusia sama sekali. Intervensi pemerintah, sehebat apapun niatnya,
Buat mereka cuma akan mendistorsi harga dan menghambat kebebasan individu. Nah, di bagian ini penulis menyoroti satu detail tentang Hayek yang jujur aja agak bikin bulu kuduk saya berdiri pas bacanya. Soal kediktatoran itu ya? Iya, Hayek ini ternyata sebegitu memujanya pada konsep pasar bebas sampai pada titik yang ekstrim banget. Teks ini ngutip kalau Hayek secara terbuka bilang dia lebih milih hidup di bawah rezim kediktatoran. Dia bahkan nyontohin rezim otoriter militer Augusto Pinochet di Chili loh. Itu gila sih. Asalkan rezim tersebut nerapin kebijakan ekonomi yang liberal. Buat dia, kediktatoran yang ekonominya liberal itu jauh lebih baik daripada negara demokrasi yang sibuk ngatur-ngatur ekonominya demi rakyat. Itu benar-benar nunjukin hierarki nilai mereka kan? Maksudnya kebebasan modal dan pasar diletakkan jauh-jauh di atas kebebasan politik atau bahkan hak asasi manusia. Demokrasi malah dianggap jadi penghalang. Iya, demokrasi dianggap merepotkan. Bayangin aja kalau mayoritas rakyat tiba-tiba voting nuntut pajak tinggi buat orang kaya, demi danain rumah sakit gratis, buat mereka itu bencana. Wah, ini benar-benar mutar balikan logika dasar kita selama ini. Publik kan sering ngira kalau pasar bebas itu selalu bersinonim dengan masyarakat bebas dan demokratis. Padahal secara historis, ya setidaknya menurut kacamata penulis ini, mereka bersedia pakai tangan besi asalkan pasarnya nggak disentuh. Betul sekali. Tapi pertanyaannya, gimana ideologi yang sangat elitis dan anti kesejahteraan sosial ini akhirnya bisa diterima oleh masyarakat luas, apalagi sampai menguasai dunia? Nah, penulis ngejelasin ini pakai referensi dari Susan George yang minjem konsep pemikir Italia Antonio Gramsci. Konsepnya namanya hegemoni kultural. Hegemoni kultural, gimana tuh cara kerjanya? Jadi kaum neoliberal ini sadar kalau ide mereka nggak bakal laku dijual lewat kampanye pemilu di tahun 50-an atau 60-an. Siapa yang mau milih politisi yang bilang, kita akan hapus subsidi? Nggak ada yang mau, pasti kalah telak. Makanya, mereka main jangka panjang. Yang sangat menarik di sini adalah, mereka mulai mendirikan perkumpulan-perkumpulan rahasia. Kayak Mont Pelerin Society di tahun 1947 itu. Dan tebak siapa yang danain. Bankir dan elit korporasi pasti. Persis, didanai besar-besaran oleh mereka. Jadi mereka mendanai think tanks atau lembaga pemikir ya, bukan partai politik langsung? Iya, mekanismenya sangat halus dan sistematis. Dana dari elit ini dipakai buat ngebiayain penelitian di universitas terkemuka, nyetak buku teks ekonomi, sampai mendominasi kolom opini di media massa arus utama. Oh, pantesan. Hegemoni kultural itu intinya nguasain apa yang dianggap masyarakat sebagai akal sehat. Jadi, pas setiap profesor, setiap buku, dan setiap berita mulai terus-terusan menarasikan kalau pemerintah itu nggak efisien dan swasta itu selalu lebih baik, lama-lama masyarakat bakal nerima itu sebagai kebenaran mutlak. Kalau posisinya udah berubah total. Benar. Dan puncaknya itu kejadian pas ideologi ini diadopsi sama Ronald Reagan di Amerika Serikat, terus Margaret Thatcher di Inggris di awal tahun 80-an. Thatcher itu punya satu slogan yang menurut saya sangat memantikan. Slogannya Tina. Tina, there is no alternative. Iya, tidak ada alternatif. Slogan itu sengaja dirancang buat nutup semua ruang perdebatan. Kalau dibilang nggak ada alternatif, berarti segala bentuk protes terhadap ketimpangan atau kemiskinan itu jadi percuma. Kemiskinan dinormalisasi ya? Iya, kompetisi yang saling mematikan itu mulai dianggap sebagai hukum alam yang ya udah harus diterima aja demi yang namanya efisiensi ekonomi. Masuk akal sih, kalau politisi di negara maju kayak Inggris atau Amerika bisa terpikat ide ini. Tapi gimana ceritanya dengan negara berkembang kayak Indonesia? Nah, itu beda cerita. Kan aneh. Negara yang saat itu masih tertatih-tatih ngebangun infrastruktur, yang rakyatnya sangat butuh subsidi pemerintah, kok tiba-tiba harus ngadopsi sistem yang begitu memihak pada pemilik modal besar? Disinilah dokumen tersebut menyoroti ada mekanisme paksaan. Ini terjadi lewat krisis utang dunia ketiga di tahun 80-an, terus puncaknya di Asia pas akhir tahun 90-an. Pas krisis moneter itu ya? Betul. Pas negara-negara berkembang ini gagal bayar utang internasional mereka, masuklah institusi-institusi kayak IMF dan Bank Dunia. Mereka nawarin dana talangan, tapi ada syarat yang sangat mengikat. Program ini dikenal sebagai SAP atau Structural Adjustment Program, penyesuaian struktural. Jadi, apa arti dari semua ini secara praktis? Kalau saya bayangin, ini tuh kayak ada sebuah negara lagi terbaring kritis di UGD ekonomi, terus IMF datang bawa tabung oksigen,
tapi syaratnya berat. Ya, syaratnya Anda harus menjual organ-organ vital negara Anda ke pihak swasta, dan Anda juga harus motong jatah makan pasien lain di rumah sakit itu. Penulis menyebut ini sebagai pendobrakan radikal. Tepat sekali analoginya. Dan teks ini merinci ada 5 pilar neoliberalisme yang dipaksakan lewat program ini kan. Coba kita bedah mekanismenya satu persatu. Oke, pilar pertama itu membebaskan aturan pasar dan pergerakan modal. Jadi uang itu harus bisa masuk dan keluar negara sedetik itu juga, tanpa hambatan pajak apapun. Uang panas bebas keluar masuk. Iya. Terus pilar kedua, memotong pengeluaran publik secara drastis. Praktisnya, ini berarti pencabutan subsidi bahan bakar, pencabutan subsidi pupuk buat petani, atau subsidi pangan. Berasa banget ke masyarakat bawah itu. Terus yang ketiga? Pilar ketiga adalah deregulasi. Menghapus aturan-aturan yang dianggap mengekang korporasi, termasuk melonggarkan standar perburuhan atau pelestarian lingkungan. Dan ini nyambung ke pilar keempat, privatisasi kan, menjual aset negara atau BUMN ke pihak swasta, tapi, nah ini yang menurut saya jadi inti argumen paling keras dari penulis. Pilar kelima, penghapusan konsep barang publik. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Mengganti tanggung jawab negara atas fasilitas dasar komunitas menjadi tanggung jawab individu. Bukankah privatisasi sering diklaim demi efisiensi? Tapi menurut teks ini, apa sebenarnya dampak nyata dari penghapusan konsep barang publik ini bagi masyarakat bawah? Penulis melihat pilar kelima ini sebagai perubahan psikologis yang paling merusak. Gini, kalau layanan kesehatan, pendidikan, atau air bersih itu nggak lagi dianggap sebagai hak warga yang wajib dipenuhi negara, melainkan sekedar komoditas yang diperjualbelikan di pasar bebas, Maka relasi antara negara dan warga negaranya berubah total. total. Ini adalah pengalihan tanggung jawab yang sangat licin. Kayak yang Anda bilang tadi, kalau seseorang nggak bisa bayar tagihan rumah sakit, sistemnya nggak lagi ngelihat itu sebagai kegagalan negara dalam nyediain layanan kesehatan dasar. Tapi sistem bakal ngelihat itu sebagai kegagalan pribadi orang tersebut. Benar, salah sendiri nggak kerja cukup keras buat beli asuransi swasta yang mahal gitu logikanya. Penulis secara tajam berargumen kalau klaim efisiensi ini pada dasarnya cuma kedok untuk mentransfer kekayaan publik jadi keuntungan pribadi buat segelintir korporasi. Dan gilanya, teori ini bukan cuma omong kosong di atas kertas ya. Penulis ngebawa kita langsung ke lapangan. Di teks ini disajikan 7 studi kasus spesifik tentang gimana resep liberalisasi ini memicu tragedi struktural di Indonesia. Kita bahas beberapa yang paling mencolok aja ya. Setuju, kasus pertama yang sangat menonjol itu krisis BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di tahun 97-98. Penulis berani banget nyebut skandal ini sebagai perampokan bank sentral terbesar di dunia. Karena skalanya memang masif. Mari kita perjelas mekanismenya buat pendengar biar ini nggak cuma jadi singkatan sejarah yang lewat gitu aja. Jadi pas krisis moneter menghantam, banyak bank swasta milik konglomerat itu bangkrut. Tapi bangkrutnya sebagian besar karena mereka menggarung uang nasabahnya sendiri buat ngebayarin bisnis keluarga mereka ya kan? Ini kerugian bank-bank bermasalah tersebut. Uang talangannya itu nggak main-main, jumlahnya ratusan triliun rupiah. Dan karena pemerintah jelas nggak punya uang tunai sebanyak itu di brankas, mereka nerbitin obligasi atau surat utang negara. Jadi uang talangannya dikasih ke bank-bank swasta itu, tapi utangnya siapa yang nanggung? Negara menjadi beban negara. Ini analoginya kayak tetangga Anda yang sengaja ngebakar rumahnya sendiri demi ngeklaim asuransi. Tapi tagihan ganti ruginya malah dikirim ke alamat rumah Anda. Parah banget. Dan parahnya lagi, Anda terpaksa ngebayar tagihan itu dengan motong uang belanja keluarga Anda setiap bulan selama puluhan tahun. APBN yang harusnya dipakai buat bangun puskesmas, perbaiki sekolah rusak, atau ngasih subsidi ke petani, malah tersedot triliunan setiap tahun cuma buat bayar bunga obligasi itu. Keuntungannya diprivatisasi ke konglomerat, tapi kerugiannya disosialisasikan ke seluruh rakyat. Tepat. Kasus BRBI ini benar-benar memperlihatkan gimana uang publik dirampas di tingkat elit keuangan tinggi. Tapi, kasus kedua yang diangkat penulis ini terjadi langsung di keran air rumah Anda. Privatisasi air minum. Iya, secara spesifik privatisasi Pamjaya di Jakarta. Nah, disinilah bagian yang selamat menarik, sekaligus bikin emosi si bacanya. Perhatikan ironinya ya. Menurut dokumen ini, air yang jelas-jelas menyangkut hajat hidup orang banyak malah diserahkan ke konsorsium asing. Waktu itu ada Thames Water dan Lyonnaise des Eaux. Ini semua atas desakan Bank Dunia.
Padahal kan secara konstitusional UUD 45 kita udah ngamanatin dengan jelas kalau sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara. Betul, tapi gimana mekanisme kontrak ini jalan di lapangan? Ini bagian yang paling gila menurut saya. Gini, biasanya kan narasi privatisasi itu dijanjikan bakal bawa modal segar, bangun infrastruktur baru, efisiensi, dan lain-lain. Tapi dalam kasus Pemjaya ini, perusahaan asing tersebut dapat kontrak eksklusif selama 25 tahun tanpa mereka perlu capek-capek ngebangun jaringan pipa baru dari nol. Enak banget dong. Mereka dikasih captive market, pasar sandara, di mana jutaan pelanggan di Jakarta yang nggak punya alternatif lain selain beli air dari mereka. Terus gimana kalau janji pasarnya meleset? Misalnya daya beli masyarakat ternyata turun. Nah, itu dia klausul yang sangat merugikan. Kontrak tersebut ngatur kalau perusahaan asing ini berhak atas patokan harga tertentu yang menggaransi keuntungan mereka. Jadi, pas harga air yang wajar buat masyarakat itu ternyata nggak bisa nutupin patokan harga tinggi yang dimau perusahaan asing ini, coba tebak siapa yang harus nombok. Jangan bilang. Pemerintah daerah DKI Jakarta yang harus nanggung defisitnya. Wah, ini kelewatan sih. Jadi alih-alih efisiensi pasar bebas di mana risiko itu ya ditanggung sama si pengusaha, yang terjadi malah pemerintah ngambil uang pajak dari rakyat buat nyubsidi perusahaan asing ini biar mereka tetap untung secara konsisten. Ini mah bukan pasar bebas, ini namanya monopoli yang digaransi penuh sama negara. Makanya penulis ngasih kritik yang sangat keras di sini. Tapi tunggu, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya, ada satu kasus lagi dari ketujuh contoh penulis yang dampaknya tuh melampaui urusan infrastruktur fisik atau uang semata. Apa itu? Ini berkaitan dengan rezim hukum kekayaan intelektual global lewat WTO yang dikenal dengan perjanjian TRIPS. Penulis mengistilahkan praktik ini sebagai biobajak atau biopiracy. Astaga, pas saya baca bagian ini di teks, saya beneran harus baca ulang 2 kali saking nggak masuk akalnya. Melalui sistem paten global yang diagung-agungkan itu, teks ini mencatat kalau korporasi kosmetik raksasa Jepang, kayak Shiseido, mematenkan puluhan tanaman rempah tradisional Indonesia. Iya, kekayaan hayati kita. Kayu rapet, brotowali, cabai Jawa, semuanya diklaim sebagai temuan mereka untuk bahan kosmetik. Dan yang paling menyayat hati buat saya, tempe loh, makanan komunal bangsa kita sehari-hari, diklaim hak patennya. Penulis mencatat ada sekitar 19 paten terkait tempe yang dipegang sama perusahaan di Amerika Serikat dan Jepang. Serius, gimana makanan sehari-hari bisa dipatenkan di luar negeri? Nah, kalau kita bedah mekanisme sistem paten internasionalnya, kita bakal paham kenapa celah ini bisa dimanfaatkan. Hukum kekayaan intelektual yang didorong sama WTO itu sifatnya sangat individualistik. Sistem ini mensyaratkan adanya satu penemu tunggal atau korporasi yang memodifikasi sesuatu secara saintifik di laboratorium, baru mereka bisa dapat hak eksklusif. Sementara pengetahuan lokal kita kan sifatnya komunal ya, diwariskan dari nenek moyang ke anak cucu selama berabad-abad, tanpa ada satu orang pun kepikiran buat daftarin resep tempe ke kantor paten. Persis. Dalam kacamata mereka, pengetahuan tradisional itu cuma dianggap sebagai ranah publik yang bebas diambil siapa aja. Korporasi asing ini cukup datang, ngambil rempah atau ragi tempe kita, terus ngelakuin sedikit aja modifikasi di laboratorium mereka. Misalnya ya cuma misahin satu senyawa aktifnya aja, dan secara hukum global, mereka langsung berhak mengklaim hak eksklusif atas turunan produk tersebut. Ini penjajahan sih namanya. Perampasan kedaulatan pengetahuan. Betul. Dan dampaknya nyata. Petani lokal atau pengrajin tempe kita bisa aja tiba-tiba digugat secara hukum sama perusahaan asing ini. Kalau mereka mencoba mengekspor produk yang bibit atau senyawanya ternyata udah dipatenkan di benua lain. Mendengar rentetan kasus ini ya, mulai dari APBN kita yang disedot abis buat BLBI, terus air bersih yang dimonopoli asing, sampai warisan kuliner kayak tempe yang dipatenkan, rasanya posisi Indonesia tuh terjebak dan nggak berdaya banget. Di satu sisi kita ditekan dari luar sama kapitalisme global, di sisi lain kita digrogoti dari dalam sama oligarki korup. Gambaran yang cukup suram ya. Banget. Tapi untungnya penulis teks ini menolak menyerah pada slogan Tina tadi. Tidak ada alternatif. Itu omong kosong buat dia. Dia menyatakan selalu ada alternatif. Lantas, apa peta jalan atau solusi konkret yang ditawarkan buat keluar dari jebakan ini? Penulis merumuskan 12 poin rekomendasi kebijakan yang sangat konkret. Tujuannya untuk membangun apa yang dia sebut sebagai ekonomi berkeadilan sosial.
Poin-poin ini pada dasarnya ngebongkar kembali kelima pilar neoliberalisme yang kita bahas tadi. Contohnya gimana? Misalnya, ekonomi itu jangan berprinsip pasar bebas tanpa batas, tapi ekonomi kerakyatan. Negara harus memprioritaskan pasar domestik dan industri pertanian, salah satunya melalui pelaksanaan reforma agraria yang sejati. Jadi tanah itu diredistribusi beneran ke petani, bukan malah dimonopoli sama segelintir raksasa perusahaan kelapa sawit. Masuk akal. Terus penulis juga secara tegas menuntut pengembalian status barang-barang publik kan, pendidikan, kesehatan, dan air itu harus digratiskan atau setidaknya dikendalikan sepenuhnya oleh negara untuk pelayanan rakyat, bukan untuk cari untung. Iya, harus dikembalikan ke fungsinya. Tapi ada satu mekanisme teknis di rekomendasi ini yang menurut saya bakal memicu perdebatan seru, yaitu penerapan pajak Tobin atau Tobin Tax dan kontrol lalu lintas modal. Gimana sih cara kerja pajak Tobin ini biar gampang dipahamin? Oke, pajak Tobin ini pada dasarnya adalah pajak yang sangat kecil, katakanlah di bawah 1% aja, yang dikenakan pada setiap transaksi pertukaran mata uang asing lintas negara. Kenapa ini penting? Karena di era pasar bebas, para spekulan keuangan ini bisa mindahin triliunan rupiah uang panas, hot money, ke pasar saham Indonesia di pagi hari. Terus nalik uang itu lagi sore harinya cuma buat ngambil selisih untung yang super tipis. Dan aliran uang raksasa yang keluar masuk secara mendadak dan liar inilah yang bikin nilai tukar rupiah kita ancur lebur pas krisis kan. Betul banget. Jadi, pajak Tobin ini fungsinya kayak semacam polisi tidur di jalan tol pasar keuangan ya. Kalau Anda ini investor real yang beneran mau bawa modal buat bangun pabrik di Indonesia selama 10 tahun ke depan, pajak di bawah 1% pas masukin modal awal itu nggak bakal berarti apa-apa buat hitungan bisnis Anda. Yeah, nggak ngaruh. Tapi kalau Anda ini spekulan yang mainin ribuan transaksi dalam hitungan detik pakai algoritma komputer, pajak kecil yang dikenakan tiap kali transaksi itu bakal langsung memakan habis margin keuntungan Anda. Uang panas dipaksa mengerem. Tepat sekali analogi polisi tidurnya. Ini adalah instrumen kedaulatan, supaya nasib ekonomi suatu negara itu nggak didikte begitu aja sama kasino finansial global. Penulis bahkan ngerekomendasiin untuk nerapin nilai tukar tetap, fixed exchange rate, dan pada akhirnya berani memutus ikatan utang struktural dari IMF dan Bank Dunia. Nah, tunggu dulu. Mari kita uji gagasan ini dengan realitas politik. Kalau sebuah negara berkembang ke Indonesia tiba-tiba ngambil langkah seradikal ini, mengusir IMF, netapin nilai tukar mata uang sendiri, terus masang pajak Tobin, bukankah penulis khawatir kalau Indonesia malah bakal dihukum sama komunitas internasional? Terisolasi gitu ya? Iya, nanti kita malah bernasib kayak negara tertutup yang diisolasi dari dunia luar. Itu pushback atau kritik yang paling sering banget dilemparkan kalau ada ide-ide ekonomi berdikari. Tapi penulis secara eksplisit udah ngejawab kekhawatiran ini di dalam teksnya. Ini sama sekali bukan anjuran untuk autarki atau mengisolasi diri secara total. Oh, bukan ya? Bukan. Penulis mengambil contoh empiris dari negara-negara yang berani ngambil sikap, kayak Tiongkok, Kuba, dan dalam batas tertentu, Venezuela. Kan negara-negara itu tetap berdagang dengan dunia luar. Betul. Mereka tetap berenang di dalam lautan kapitalisme global. Mereka nerima investasi asing, mereka ngekspor barang produksi mereka. Tapi letak perbedaannya adalah mereka mengendalikan keran domestik mereka sendiri. Mereka yang pegang kendali. Iya. Mereka punya kontrol modal, mereka nggak ngebiarin nilai tukarnya diombang-ambingkan sama sentimen pasar spekulan, dan yang paling penting, mereka ngejaga industri-industri strategisnya tetap ada di bawah kendali negara. Jadi mereka tetap bermain di sistem global, tapi dengan syarat dan ketentuan yang mereka tetapkan sendiri, bukan yang didiktekan oleh lembaga pemberi utang luar negeri. Tapi kan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Ada satu prasyarat mutlak yang digarisbawahi banget sama penulis sebelum Indonesia bisa berani melawan arus global ini. Teks ini dengan tegas menyatakan kalau perlawanan keluar itu nggak bakal pernah berhasil kalau rumah kita sendiri masih dipenuhi tikus. Wah, itu poin yang paling krusial dari semuanya. Negara harus terlebih dahulu membersihkan diri dari penyakit KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang jadi warisan mendarah daging dari era Orde Baru. Betul. Karena sistem politik neoliberal dari luar itu seringkali berhasil masuk justru karena mereka bekerja sama dengan elit komprador lokal yang korup. Makanya penulis menuntut adanya pembersihan internal yang radikal, termasuk memproses hukum para koruptor dan, ini yang menarik, menyita harta jarahan kaum KKN itu untuk mendanai pemulihan ekonomi rakyat, agar negara jadi kuat. Masuk akal banget.
Soalnya institusi raksasa kayak Bank Dunia atau WTO itu punya daya tekan politik yang luar biasa. Kalau pejabat-pejabat negara kita mentalnya masih bisa disuap atau masih sibuk mikirin jatah komisi dari proyek privatisasi BUMN, mustahil negara kita punya tulang punggung yang cukup kuat buat bernegosiasi demi kepentingan publik. Kedaulatan internasional itu berawal dari integritas di dalam negerinya sendiri. Mampukah negara ngelakuin pembersihan internal ini? Itu PR besarnya. Kesimpulannya, dokumen ini bukan cuma sekedar ngasih diagnosis tentang penyakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh neoliberalisme, tapi teks ini juga menyodorkan argumen kuat bahwa arsitektur ekonomi yang ada sekarang ini murni buatan manusia. Iya, ini bukan hukum gravitasi yang nggak bisa dilawan. Dan karena ini buatan manusia, ia bisa dibongkar dan disusun ulang kembali oleh manusia, asalkan ada keberanian politik. Membedah dokumen karya Boni Setiawan ini benar-benar ngerubah resolusi kacamata kita ya dalam melihat realitas sehari-hari. Setuju. Mulai sekarang kalau Anda ngelihat berita besok pagi soal harga beras naik, pencabutan subsidi BBM, atau masuknya investasi asing yang tiba-tiba ngambil alih lahan tambang lokal, Anda nggak akan lagi ngelihatnya sebagai rentetan kejadian acak. Atau cuma sekadar kebutuhan teknis pemerintah lagi defisit. Anda kini bisa ngelihat benang merah ideologisnya. Anda ngelihat gimana gagasan dari sekelompok elit di tahun 1947 itu terus menggelinding, menggerakkan roda kebijakan negara, hingga akhirnya berdampak langsung ke meja makan kita hari ini. Ini membuktikan kalau ide atau gagasan itu punya konsekuensi material yang sangat-sangat nyata. Apa yang awalnya cuma perdebatan akademis antara para ekonom di ruang tertutup bisa berakhir jadi krisis air bersih buat jutaan warga miskin perkotaan belasan tahun kemudian. Nah, sebelum kita menutup penjelajahan mendalam kita hari ini, ada satu dimensi baru dari seluruh mekanisme yang udah kita bahas, yang pengen kami tinggalkan buat Anda renungkan di rumah. Tadi kan kita ngebahas panjang lebar soal praktik biobajak atau biopiracy itu ya. Yang soal tempe dipatenkan itu. Iya, gimana kekayaan hayati kita, pengetahuan komunal nenek moyang tentang rempah-rempah, dirampas, dimodifikasi sedikit di lab, terus dipatenkan sama korporasi asing lewat payung hukum global yang melindungi mereka. Nah, coba tarik pola pikir perampasan ini ke era digital hari ini. Pikirkan tentang fenomena yang mungkin bisa kita sebut sebagai data bajak atau data piracy. Wow, itu perbandingan yang sangat jeli loh. Kalau dulu yang diambil paksa itu ragi dan rempah tradisional, apa yang lagi diambil dari kita sekarang? Sadar nggak sadar, setiap hari saat Anda scrolling di internet, pola pikir Anda, preferensi politik Anda, kebiasaan belanja komunitas kita, sampai detail perilaku budaya bangsa ini, semuanya disedot secara gratis oleh algoritma mesin kecerdasan buatan dan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa global. Tanpa kita dapat royalti apa-apa. Persis. Data komunal kita diambil tanpa kompensasi sepeser pun, diolah diam-diam di server raksasa mereka entah di mana, dan ironisnya dijual kembali kepada kita dalam bentuk iklan, produk berbayar, atau bahkan sistem yang diam-diam mengarahkan opini publik kita saat pemilu. Itu mengerikan sih kalau dipikir-pikir. Jika sistem hukum kekayaan intelektual global di masa lalu aja mengizinkan pencurian warisan biologi kita, pertanyaannya, apakah data bajak ini adalah bentuk neoliberalisme digital baru, sebuah perampasan kekayaan jenis baru, di mana pikiran dan perilaku manusia itu sendiri yang kini dijadikan barang tambangnya? Dan celakanya, belum ada satupun payung hukum di tingkat nasional maupun global yang benar-benar melindungi kita dari ekstraksi gila-gilaan ini. Ini sesuatu yang sangat pantas untuk Anda pikirkan dan telusuri lebih jauh setelah mendengarkan diskusi ini. Benar, mulai hari ini jangan cuma ngelihat label harga di pasar atau asal klik setuju pada syarat dan ketentuan di aplikasi handphone Anda. Lihatlah mesin raksasa tak terlihat yang terus bekerja di belakangnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan semangat Anda untuk menavigasi lorong-lorong ideologi yang rumit ini bersama kami. Teruslah kritis, selalu pertanyakan siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari setiap kebijakan yang ada, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.